Ana Nadia Raisya. Nama saya Laila Sari. Nama saya Nurfazila Tasya. Saya Felisa Nur Fadila. Saya Khairul Zahra. Sumber data bagi kesehatan digital. Apa itu data? Data merupakan fakta atau angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pengguna bila tidak diolah dan dianalisis, sehingga data tersebut bisa menjadi informasi yang berguna. Apa itu sumber data kesehatan? Sumber data kesehatan adalah berbagai tempat atau institusi yang menyediakan informasi dan statistik mengenai status kesehatan individu, populasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Apa-apa saja ya yang ada di data kesehatan? Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Lalu bagaimana peraturan pemerintah mengenai sistem informasi kesehatan? Peraturan Pemerintah ARI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Data kesehatan terdiri atas data rutin dan data non-rutin. Data rutin harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain. Data kesehatan harus memenuhi standar A. Data sesuai dengan indikator kesehatan. B. Jenis, sifat, format, basis data, kodifikasi dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasi. C. Akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Mampu merekam pada alat sarana pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan yang andal, aman, dan mudah dioperasikan. Apa saja sih indikator kesehatan? Indikator kesehatan, indikator kesehatan nasional, indikator kesehatan provinsi, indikator kesehatan kabupaten atau kota. Apa aja sih jenis-jenis sumber data? Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau individu yang bertanggung jawab atas penelitian atau pengumpulan informasi. Contoh data primer: data hasil wawancara, data hasil kuesioner, data hasil observasi, data hasil focus group discussion. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dari penelitian saat ini. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diproses oleh orang lain dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian atau analisisnya sendiri. Contoh data sekunder: data dari laporan perusahaan atau lembaga penyedia data, data dari majalah atau internet, data dari buku atau artikel ilmiah. Lalu bagaimana sih teknologi di masa depan? Teknologi di masa depan. Pertama, transfer teknologi. Transfer teknologi diharapkan menginduksi kemampuan produksi teknologi semacam serta memelihara maintenance teknologi secara domestik. Di bidang kesehatan kedokteran, uji coba dapat dimulai dari tingkatan laboratorium, percobaan pada hewan, uji klinis terbatas, uji klinis kendali acak, dan pemanfaatan di masyarakat luas. Kedua, teknologi tepat guna. Teknologi kesehatan tepat guna atau appropriate health technology adalah metode-metode, prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan peralatan yang secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lokal dan dapat diterima oleh yang memakainya dan dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan sumber-sumber masyarakat atau negara dapat menyediakan. Lalu apa saja hambatan-hambatan dalam teknologi kesehatan di masa depan ya?
Hambatan dalam teknologi kesehatan. Pertama, penyebaran teknologi kesehatan yang tidak jelas organisasinya. Contohnya, di beberapa wilayah, pemerintah atau organisasi kesehatan meluncurkan aplikasi pelaporan kesehatan seperti EJKN Mobile untuk peserta jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, klaim asuransi, dan janji temu. Namun, di daerah terpencil, informasi mengenai aplikasi ini seringkali tidak disosialisasikan dengan baik. Kedua, produksi aplikasi kesehatan lokal masih sedikit jumlahnya. Banyak aplikasi kesehatan yang diadopsi berasal dari luar negeri dan kurang sesuai dengan kondisi serta bahasa lokal. Contohnya, aplikasi HR Electronic Health Record. Ketika aplikasi ini diterapkan di rumah sakit kecil di negara berkembang, seringkali muncul kesulitan dalam penggunaannya karena sistem kesehatan di negara tersebut belum sepenuhnya digital atau memiliki infrastruktur yang cukup. Ketiga, pengguna kurang familiar dengan aplikasi baru. Banyak tenaga medis, terutama di daerah terpencil, kurang terbiasa dengan aplikasi kesehatan yang baru dirilis. Contohnya, aplikasi manajemen rekam medis elektronik EHR seringkali tidak digunakan karena para staf medis belum mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikannya. Kesimpulan, data kesehatan dikumpulkan secara rutin dan diolah menjadi informasi yang mendukung pembangunan kesehatan. Data tersebut dapat berupa data primer dan sekunder. Selain itu, teknologi kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pentingnya pelatihan untuk penggunaan alat kesehatan baru. Terima kasih.